Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang berbangga dengan dosa. Yang akan saya sampaikan tidak untuk menyalahkan siapapun, tetapi lebih kepada upaya untuk menjadi manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Fenomena yang terjadi pada umat sekarang, banyak dari mereka yang merasa berbangga dengan dosa dan suka memamerkan maksiat yang dilakukan oleh diri sendiri. Barangkali sudah menjadi satu perkara yang lumrah untuk disombongkan. Ketahuilah bahwasanya ini adalah salah satu indikator kebencian atau kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seorang hamba. Bahkan seakan menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut rasa malu dari diri mereka, sehingga mereka tidak merasa malu untuk membongkar keaiban diri mereka sendiri. Penting bagi kita untuk menyesali dosa yang telah kita perbuat dan agar tidak berbangga dengan dosa yang pernah dilakukan, karena itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat maha baik, maha pengampun, maha penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menutupi aib para hambanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, maka siapapun yang bertobat sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 39. Terkait dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengampuni dan menyayangi para hambanya, bahkan lebih besar daripada siksaan yang ditimpakan apabila berbuat dosa. Itulah kemurahan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luas dan tidak memiliki batas. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disebutkan mengenai ampunan Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa, lalu mereka pun minta ampun kepada Allah, Allah pun ampuni dosa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksud dari hadis yang baru saja disebutkan ialah menegaskan bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas dan besar, sehingga perumpamaannya dibuat sedemikian rupa sebagaimana hadis tadi. Namun jangan sekali-kali kita maknai hadis di atas menjadi sebuah tanda legalitas untuk kita melakukan suatu dosa. Itu tidaklah benar. Seorang hamba yang berbuat dosa sebagaimana ayat dan hadis di atas akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi hal ini karena merupakan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak mentoleransi seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian ia memamerkan dosa yang ia lakukan kepada orang lain atau khalayak umum. Bagaimana tidak membuat Allah murka? Ia telah berbuat dosa, kemudian Allah tutupi aibnya itu di dunia. Bahkan di akhirat kelak rahmat Allah pun masih dilimpahkan kepadanya. Namun apa yang ia perbuat? Alih-alih menyesal, ia malah bangga dengan perbuatan dosanya. Tidak hanya bangga, ia memamerkan dosa yang ia lakukan dengan menceritakannya kepada orang lain. Bahkan di era media sosial seperti sekarang ini, perbuatan dosanya pun ia unggah di akunnya supaya orang-orang tahu. Herannya, ia melakukan hal itu dengan bangganya di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kesempatan untuk bertobat. Terkait hal ini terdapat suatu riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh umatku diampuni kecuali al-mujahirun.
atau orang yang melakukan al-mujaharoh. Dan termasuk bentuk al-mujaharoh adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari. Kemudian di pagi hari Allah telah menutupi dosanya. Namun dia berkata, "Wahai fulan, semalam aku telah melakukan dosa ini dan itu." Allah telah menutupi dosanya di malam hari, akan tetapi di pagi hari dia membuka kembali dosa yang telah ditutup Allah tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua menjadi seorang hamba yang istiqomah dalam menapaki jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kuasa untuk kita menjaga ketakwaan selain karena adanya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Selain itu, mari kita berdoa supaya dihindari dari sifat bangga terhadap kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan, sehingga akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.